Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Saputra Lubis. Kali ini kita akan membahas tentang psikoterapi Islam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu psikoterapi Islam? Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe tombol di bawah ini supaya channel ini bisa berkembang. Baik, psikoterapi sendiri berasal dari dua kata, yaitu psyche dan terapi. Psyche artinya adalah jiwa, sedangkan terapi adalah pengobatan. Jadi psikoterapi itu artinya adalah pengobatan jiwa. Psikoterapi ini populer setelah psikologi itu berubah menjadi disiplin ilmu. Tokoh-tokohnya banyak, seperti Sigmund Freud dalam psikologi analisa, ada dari psikologi kognitif, ada dari psikologi humanistik, yaitu Viktor Frankl yang terkenal dengan terapinya Meaningful Life. Namun terapi ini sudah dikenal, bahkan sudah dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW sendiri banyak perilaku-perilaku maladaptif yang dihilangkan, yang diobati dengan agama Islam. Contohnya, seperti perilaku menyimpang yang dilaksanakan oleh bangsa Arab, yaitu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Jadi ketika anak perempuan itu lahir, tidak pandang bulu dari mana dia lahir, anak bangsawan, anak orang miskin, semua akan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka takut anak ini membawa aib bagi keluarganya. Ada perilaku minuman keras, ada perilaku berjudi, ada perilaku saling membunuh, dan perilaku-perilaku menyimpang yang lain. Itu semua bisa disembuhkan dengan datangnya agama Islam, dengan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan dalam kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, hati beliau dulu, beliau mendapat hidayah karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya dan adik iparnya. Jadi sebenarnya semua ajaran Islam itu adalah merupakan terapi atau penyembuh bagi penyakit kita, baik penyakit jiwa maupun penyakit jasmani kita. Dalam Al-Quran termaktub di surah Yunus ayat yang 27, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh. Sekali lagi saya bacakan, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu diturunkan sebagai obat atau sebagai penyembuh bagi kita. Ayat yang lain yang maknanya hampir sama dengan ayat di atas termaktub dalam surah Al-Fussilat ayat 44, ada lagi di surah Al-Isra ayat 82, ada lagi di surah Al-Baqarah ayat 153 dan ayat 156. Di Indonesia sendiri sudah banyak pesantren yang menerapkan tentang psikoterapi Islam ini. Jadi pengobatan-pengobatan yang dilaksanakan di pesantren tersebut adalah berdasarkan ajaran Islam. Penyakit-penyakit maladaptif yang dialami oleh masyarakat diobati dengan ajaran Islam, seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, berzikir, berwudu, dan berbagai ajaran Islam yang lain. Pesantren seperti ini sudah banyak di Indonesia, seperti misalnya di pesantren Darut Tasbih di Tangerang, Banten, pesantren Az-Zain di Malang, Jawa Timur, dan pesantren An-Nawawi juga ada di Bojonegoro, Jawa Timur. Sudah banyak klien-klien atau pasien yang berobat dan sembuh di pesantren ini. Terapi Islam ini bukan ilmu baru, karena di zaman Rasul sendiri ilmu ini sudah diterapkan dan sudah dibuktikan bisa merubah atau menghilangkan penyakit dan perilaku menyimpang yang dilaksanakan oleh manusia. Namun dalam kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang psikoterapi sholat. Kenapa saya pilih psikoterapi sholat? Karena inilah ibadah yang sering kita laksanakan dalam keseharian kita. Bahkan dalam Islam kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Jadi dengan sholat yang 5 waktu itu sangat disayangkan kalau sholat itu tidak bisa menjadi obat bagi penyakit kita. Sedangkan
Nabi sendiri ketika dia dirundung masalah, ketika dia merasa gundah, beliau segera melaksanakan sholat. Karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita punya masalah, kita sholat, laksanakan sholat. Bahkan sholat merupakan media bagi kita untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan intensitas kita melaksanakan sholat, seberapa sering kita melaksanakan sholat merupakan bukti kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering melaksanakan sholat berarti kita dekat dengan Allah. Sama seperti kita punya sahabat. Kalau kita memiliki sahabat pasti kita sering bertemu, sering berkomunikasi. Begitupun dengan Allah. Jadi kalau kita sudah jarang melaksanakan sholat, bisa dipastikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian sholat dalam ilmu fikih adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bin niyah, yaitu suatu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam beserta niat. Dan dalam pembahasan lain dikatakan sholat merupakan mi'rajus salikin, yaitu pendakian diri bagi orang-orang yang menempuh jalan spiritual. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, ingin masalah kita dihilangkan, ya udah, kita laksanakan sholat. Karena dia merupakan mi'rajus salikin, jalan bagi orang-orang yang menempuh jalan spiritual. Tingkatan sholat ini ada 3. Ada sholat karena kewajiban. Inilah tingkat terendah dari tingkatan sholat. Ada yang sholat karena kebutuhan. Seperti tadi ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin dilapangkan rezekinya, ada yang ingin dibahagiakan hidupnya, itu kebutuhan. Yang ketiga adalah sholat karena cinta atau mahabbah. Inilah tingkat tertinggi dari sholat. Jadi kalau di tingkat pertama kita sholat karena masih merasa ini kewajiban, karena saya seorang muslim, ini masih rendah. Dan ini bisa dipastikan belum membawa efek apa-apa kepada diri kita. Karena kita sendiri belum menikmati, meresapi apa sholat. Yang kedua karena kebutuhan. Ini sudah mulai mengarah ke situ. Jadi kalau kita sudah butuh kepada sholat, kalau tidak sholat sudah merasa gelisah, kalau tidak sholat sudah merasa ada yang kurang dalam diri kita, itu sudah kebutuhan. Dan itu sudah mulai terasa efek dari sholat itu. Tapi yang paling tinggi adalah karena mahabbah, karena cinta kita kepada Allah. Kalau sudah mahabbah, apapun masalah akan terasa. Allah berikan musibah, itu terasa nikmat karena kita sudah cinta kepada Allah. Allah berikan nikmat, itu juga tidak berefek banyak, tidak membuat kita lalai, karena kita yakin bahwa itu semua bukti cinta Allah kepada kita. Jadi yang diharapkan kita bisa sholat dengan tingkat yang tertinggi, yaitu mahabbah. Kalau sudah kita melaksanakan sholat dengan tingkat mahabbah ini, diharapkan kita sudah mendapatkan kepribadian musolli atau kepribadian orang yang sholat. Nah, kalau sudah sholat yang pribadi dalam diri kita, insya Allah semua penyakit yang ada dalam diri kita akan bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang bermanfaat atau sholat yang bisa menyembuhkan penyakit adalah sholat yang khusyuk, sholat yang dibarengi dengan hati. Kalau kita lalai, kalau sholat kita hanya dilaksanakan berdiri, ruku, sujud, tanpa tahu makna dari yang kita laksanakan, tanpa tahu arti bacaan dan tujuan yang kita baca, sholatnya tidak akan membawa efek apa-apa. Mungkin sholatnya bisa dikatakan sah dari kategori fikih, tapi tidak bisa membawa manfaat apa-apa untuk kesehatan jiwa dan jasmani kita. Dalam hal ini, Soleh dalam bukunya Terapi Sholat Tahajud menawarkan beberapa tips atau trik untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Yang pertama, ketika sholat hendaknya merenungkan bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam pikiran dan hati. Nah, ini kalau pembahasan lain ini dikatakan sebagai ihsan. Ihsan itu adalah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita benar-benar melihat Allah, kita melihatnya. Namun kalau kita tidak mampu ke tingkat itu, maka
kita harus yakin dan benar-benar mengitikadkan bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Dengan begini, dengan ihsan ini, kita akan merasa khusyuk dalam sholat, karena kita merasa bertemu dengan Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah. Gerakan-gerakan kita, bacaan-bacaan kita, dan doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apalagi kata soleh, yaitu menghayati makna apa yang sedang dibaca. Nah, jadi bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat seperti Al-Fatihah, Al-Iftitah, bacaan ruku, sujud, dan bacaan tahiyat akhir, tahiyat awal, harusnya itu kita tahu makna dari yang kita baca, supaya kita bisa merenungkan arti dari bacaan tersebut dan membawa kita khusyuk dalam beribadah. Selanjutnya, tidak tergesa-gesa dalam ucapan dan amanah. Nah, dalam baca Al-Fatihah harus tenang dengan tajwid dan makhraj. Dalam sujud, ruku harus pada tumaninah, jangan asal ruku, jangan asal sujud. Selanjutnya, menundukkan muka ke tempat sujud. Nah, jangan pandangan mata kita tidak boleh kemana-mana, harus fokus ke tempat sujud. Bahkan dalam ilmu fikih dikatakan kiblat dalam sholat itu ada 3. Pertama, kiblat mata atau kiblat muka, itu harus tertuju ke tempat sujud. Yang kedua, kiblat dari dada, itu harus tertuju kepada Ka'bah. Dan yang ketiga, kiblat dari hati harus selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini harus kita jaga, harus kita pertahankan supaya kita bisa tetap khusyuk dalam sholat. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa mengusik hati. Nah, jadi hal-hal yang mengganggu ketika sholat nggak usah dibawa sholat. Kalau punya HP, tinggalkan dulu HP-nya di rumah, jangan bawa ke masjid, supaya sholat kita bisa khusyuk. Karena dengan khusyuk ini, insya Allah sholat itu bisa menjadi obat bagi penyakit yang kita alami. Tentang khusyuk ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Bahkan Allah mengatakan, kalau kita bisa khusyuk dalam salat, kita beruntung. Nah, banyak manfaat yang kita terima, baik dari segi pahala yang berlipat ganda maupun pengobatan dari penyakit yang kita alami. Dalam salat ini ada yang dikatakan dengan salat jasmani dan ada salat rohani. Musbikin dalam bukunya mengatakan, dalam salat terdapat aspek olahraga yang memiliki banyak manfaat, karena tubuh kita terdiri dari tulang, persendian, otot, urat arteri, dan urat saraf. Semua itu perlu direnggangkan, yaitu dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat. Oleh karena itu, sholat merupakan olahraga fisik yang istimewa, karena semua persendian otot bergerak dan peredaran darah menjadi lancar. Apalagi jika dikerjakan secara rutin selama 5 kali dalam sehari semalam. Dengan melaksanakan sholat dengan 5 waktu sehari semalam, dapat merenggangkan otot-otot dan saraf-saraf kita, yang pada akhirnya bisa menyehatkan kita secara jasmani. Tentang sholat secara jasmani, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Farida Al-Balushi di Rumah Sakit Negara Bahrain. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam hal penyembuhan alami, menyimpulkan bahwa menjalankan sholat secara teratur, mulai dari takbir hingga sujud, dapat membantu meringankan rasa nyeri pada orang yang mengalami nyeri pada tulang belakang, pengapuran pada leher, dan nyeri pada kedua lutut. Jadi, profesor ini meneliti di rumah sakit tentara di negara Bahrain, dan inilah hasil penelitiannya, bahwa sholat itu bermanfaat dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Semua gerakan sholat itu memiliki manfaat, mulai dari takbiratul ihram, ketika kita berdiri, ruku, sujud, dan duduk antara dua sujud, semuanya memiliki manfaat. Salah satunya ketika kita mengangkat takbir, manfaat yang kita temukan adalah gerakan ini
menjadikan dua tulang belikat yang berada di punggung kembali sejajar dan rata, menambah kelapangan rongga dada, ruang gerak paru-paru, dan kuantitas darah yang kaya oksigen juga akan bertambah. Jadi kelihatannya sederhana. Gerakan angkat tangan dengan mengangkat takbir seperti ini kelihatannya sederhana, tapi ternyata banyak manfaat yang kita dapatkan dari gerakan tersebut. Ini baru kita lihat dari aspek jasmani saja, belum kita lihat dari aspek rohani. Selanjutnya adalah gerakan ruku. Gerakan ruku ini memberikan kesempatan untuk merentangkan tulang belakang dan memperkuat otot-otot punggung serta otot kedua betis dan paha. Nah, jadi dengan melaksanakan ruku itu memperkuat otot betis dan otot paha kita. Bagaimana dengan gerakan sujud? Kalau sujud memberikan tekanan atas persendian kedua tangan dalam bentuk yang sempurna. Hal ini dapat menguatkan dan memperlancar peredaran darah. Sujud juga memberikan tekanan yang pengaruhnya sampai kepada kedua lutut dan kedua tulang telapak kaki, sehingga dapat memperkuat persendian di daerah-daerah tersebut dan mencegah terjadinya pengeroposan. Sungguh besar sekali manfaat dari gerakan-gerakan sholat ini. Ini masih sebagian kecil dan ini masih beberapa penelitian. Kita belum melihat dari berbagai penelitian yang ada. Selanjutnya adalah gerakan duduk antara dua sujud. Manfaatnya adalah dapat mengalirkan darah kembali dari kepala ke jantung. Kembalinya darah dari kepala ini menjadikan semacam pencucian kepala dan otak. Nah, itulah manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dari gerakan-gerakan sholat. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan sholat ruhani. Energi ruhani sholat dapat membantu membangkitkan harapan, menguatkan tekad, meningkatkan cita-cita, dan juga melepaskan kemampuan-kemampuan luar biasa yang menjadikan lebih siap menerima ilmu, pengetahuan, dan hikmah, serta sanggup melakukan tugas-tugas kepahlawanan yang hebat. Jadi dengan sholat ruhani ini dapat menambah harapan, dapat menumbuhkan cita-cita, dan kita lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, stres bisa disembuhkan dengan sholat. Nah, ini bisa kita lihat di bukunya Afandi tahun 2007 dengan judul Kenapa Harus Stres? Terapi Stres ala Islam. Bagaimana pembahasan dalam buku tersebut? Yang pertama dia katakan bahwa stres itu muncul karena rasa bersalah. Rasa bersalah karena dosa yang banyak kita lakukan. Jadi dengan melaksanakan sholat, kita bisa menghilangkan rasa bersalah tersebut. Yang hilangnya rasa bersalah tersebut, maka stres dan tekanan-tekanan yang lain akan jauh dari kehidupan kita. Jadi dengan melaksanakan sholat, bisa menumbuhkan harapan, menghilangkan kecemasan, dan menghilangkan rasa khawatir yang ada dalam diri kita. Karena rasa khawatir, kecemasan, ketakutan, itu biasanya karena banyaknya dosa yang kita lakukan, sehingga banyak tekanan-tekanan yang muncul dalam hidup kita. Berikutnya, sholat merupakan komunikasi vertikal seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau ada masalah, ya udah komunikasikan dengan Tuhan. Kalau biasanya kita curhat kepada manusia, curhat kepada kawan-kawan. Nah, dalam hal ini, mari kita curhat waktu sholat. Sebaiknya kita curhatnya di sholat malam, sholat tahajud, supaya lebih khusyuk, supaya lebih tenang. Jadi hanya ada antara kita dan Tuhan. Nah, makanya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya orang yang sering berjumpa dengannya. Bagaimana cara berjumpanya? Dengan sholat. Orang yang sering berkomunikasi dengan Allah, bagaimana cara berkomunikasinya? Dengan sholat. Karena pemegang terbaik rahasia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seharusnya kita seorang muslim, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, itu harusnya kita bercerita kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kepada manusia bisa sewaktu-waktu diceritakannya kepada yang lain, akhirnya menimbulkan masalah baru. Nah, kalau kepada Allah, insya Allah semua permasalahan kita akan dijaga oleh Allah, dan insya Allah akan diberikan solusinya bagi orang-orang yang rajin berkomunikasi dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam buku tersebut dikatakan, sholat dapat menyembuhkan seseorang dari duka cita dan kegelisahan, kebingungan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya.
yang seringkali menghantui kehidupan manusia. Jadi, ketika kita dihadapkan dengan berbagai tekanan tersebut, maka salat adalah solusinya. Ketika kita mengalami kebingungan dalam menentukan suatu pilihan, maka salat istikharah adalah jawabannya. Jadi ketika kita bingung memilih antara A dan B, atau contohnya kita mau memilih jodoh antara yang putih atau yang hitam, antara yang kaya atau yang berpendidikan, antara yang berpangkat atau yang tak memiliki pekerjaan. Bagaimana solusinya? Dengan melaksanakan salat istikharah. Ketika kita memiliki keinginan untuk meraih sesuatu, ketika kita ingin cita-cita kita tercapai, maka salat hajat adalah solusinya. Dengan melaksanakan salat hajat, apapun keinginan kita, insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa sedih, takut dengan kegagalan, hidup merasa tidak bermakna, maka salat tahajud adalah solusinya. Karena dengan salat tahajud, apapun permasalahan yang kita hadapi bisa kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang tepat, yaitu di sepertiga malam. Ketika kita ingin rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salat duha adalah solusinya. Itu yang kita laksanakan di waktu duha atau waktu setelah salat subuh dan sebelum salat zuhur. Ketika kita dilanda musim kemarau, maka salat istisqa adalah solusinya. Itu salat untuk meminta hujan. Jadi berbagai permasalahan hidup bisa kita selesaikan dengan melaksanakan salat. Namun ada pertanyaan, bagaimana jika hajat kita tidak terkabul? Bagaimana jika yang kita minta tidak diberikan Allah? Maka satu hal yang kita ingat bahwa kita sudah melaksanakan ikhtiar. Kita sudah melaksanakan usaha yang maksimal untuk mencapai apa yang kita inginkan. Bahkan kita sudah bertawakal, menyerahkan semua permasalahan kita, menyerahkan semua keinginan kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semua hajat kita dikabulkan. Jadi kita tidak minta tolong kepada yang lain, bahkan kita tidak minta tolong kepada yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun, tapi kita minta tolong kepada Allah yang Maha Perkasa, yang menguasai seluruh alam semesta. Di sini saya menemukan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Dia Hamid yang menunjukkan bahwa sujud dalam sholat dapat mengurangi risiko terserang gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh kegelisahan, kekhawatiran, dan depresi. Gerakan sujud juga dapat menyembuhkan sakit kepala, gangguan saraf, dan juga mengurangi risiko kanker. Selanjutnya, Dr. Alexis Carrel, seorang peraih Nobel kedokteran, berkomentar tentang sholat. Apa kata beliau? Sesungguhnya sholat melahirkan semangat dan kekuatan yang besar pada seluruh sistem metabolisme tubuh. Bahkan sholat merupakan media paling utama yang dikenal manusia hingga saat ini. Saya sendiri telah menyaksikan ada beberapa orang yang menderita sakit cukup parah dan penyakit mereka tidak sembuh meskipun mereka telah menjalani berbagai terapi pengobatan. Namun ketika mereka mendirikan sholat, sepenuhnya mereka bebas dari rasa sakit yang setiap saat menyiksa mereka. Sholat berfungsi sebagai sumber gelombang radiasi yang melahirkan semangat dan kesegaran. Saya juga telah menyaksikan pengaruh sholat terhadap penyembuhan berbagai penyakit seperti nyeri persendian, radang pencernaan, kanker, dan lain-lain. Dan itulah komentar dari Dr. Alexis, seorang peraih Nobel kedokteran. Mungkin demikian pembahasan tentang psikoterapi sholat ini. Saya juga sadar bahwa pembahasan ini masih sangat minim dan masih sedikit ilmu yang saya sampaikan di sini. Kalau ada kawan-kawan yang memiliki masukan tentang psikoterapi sholat ini, bisa menghubungi saya atau tuliskan komentar di bawah. Atau mungkin kawan-kawan memiliki keinginan membahas tentang sesuatu, bisa tulis di komentar di bawah. Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Akhirul kalam, saya Andreas Sabtarulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.